Kalau 5 bulan dari bulan Juni, maka jatuh bulan apa? November. November, mari kita hitung. Juni tidak terhitung ya. Juli, kita mulai dari Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, jatuh di bulan November. Sekarang kita hubungkan dengan Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat ini pergi kemana? Dia pergi ke seorang perempuan yang bernama Maria. Bulan ke-6 bukan perhitungan awal kalender, tetapi dihitung sejak bulan Juni. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi bulan yang ke-6 yang dimaksud kemungkinan besar jatuh pada akhir bulan November atau awal bulan Desember. Dengan kata lain, pada waktu Elizabeth hamil yang ke-6 bulan, maka Maria, calon ibu Yesus, mengandung di bulan yang pertama. Jadi Maria mengandung di bulan yang pertama. Dengan kata lain juga, perbedaan umur antara Yesus dan Yohanes Yohanes Kekasih. Sebentar, Yohanes Kekasih atau Yohanes Pembaptis ya? Yohanes Kekasih ya, karena Yohanes Pembaptis sudah maksud saya sebentar. Bapak Ibu bisa bantu saya? Ini Yohanes Kekasih atau Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh Elizabeth? Pembaptis. Pembaptis ya? Oke, iya. Baik. Umur Yesus dengan Yohanes itu berbeda 6 bulan. Jadi pada saat bulan yang ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria baru hamil di bulan itu. Boleh baca? Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudah. Terima kasih. Dari pembacaan Alkitab ini kita melihat bahwa Yesus tidak pernah lahir di bulan Desember. Justru sebaliknya, di bulan Desemberlah Maria mengandung Yesus Kristus. Bila mana mengandung itu adalah 9 bulan 10 hari, maka Maria melahirkan Yesus di akhir September atau awal Oktober pada tahun berikutnya. Tetapi sekalipun demikian, tidak ada satu catatan baik di Alkitab maupun di dalam buku-buku yang bersifat sejarah atau agama. Tidak ada catatan yang mengatakan bulan atau hari yang tepat di mana Yesus lahir. Kita hanya menggunakan rasio yang manusiawi. Seorang ibu akan mengandung 9 bulan 10 hari. Maka kita akan hitung dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi secara logika, Yesus kemungkinan besar lahir di akhir September atau awal Oktober. Tetapi luar biasanya adalah Tuhan tidak pernah memberikan catatan
kapan Yesus dilahirkan. Ini mempunyai makna yang mendalam supaya manusia tidak mendewakan bulan atau waktu tentang kelahiran Yesus. Nah, sehubungan dengan bulan September atau pada saat itu sedang merayakan hari raya Pondok Daunan. Dan bila mana ketika orang Israel berada di padang belantara, ketika mereka sedang merayakan hari Pondok Daun-daunan, maka mereka harus mendirikan tenda atau kemah. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahasa Yunani untuk kata diam adalah skenoo. Skenoo artinya berkemah. Jadi bila mana kita ganti kata diam dengan kata skenoo, maka kita akan mendapati kalimat seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan berkemah, tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes mencatatkan bahwa sudah lahir seorang anak manusia yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan berkemah, tinggal diam di antara manusia. Melihat cerita ini, kita kembali kepada apa yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Bukan. Tetapi makna Natal itu akan terus menjadi bagian kehidupan kita selama hayat di kandung badan. Kelahiran Yesus adalah sebuah realita hidup yang tidak dipungkiri. Dengan kata lain, mau kapanpun Yesus dilahirkan, Yesus sudah menjadi juru selamat bagi kita semua yang sedang berada di tengah-tengah kegelapan dosa. Apakah kita akan melakukan ibadah Natal itu tiap hari? Silakan. Apakah kita akan melakukan ibadah Natal 25 Desember? Itu kembali kepada motif kita masing-masing. Kenapa saya katakan demikian? Buku Membina Keluarga Bahagia, bab 77, halaman 456 sampai 462, sangat jelas mencatatkan setiap orang Kristen boleh merayakan Natal dengan satu konsep. Motifnya harus menjadi berkat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya, salah satu kutipannya. Saya bacakan di halaman 461. Bukanlah kesalahan dalam memasang pohon hijau, dalam hal ini adalah cemara, yang senantiasa harum dan menempatkannya di dalam gereja kita. Tetapi kesalahan terletak dalam motivasi kepada tingkah laku dan penggunaan hadiah-hadiah di atas pohon Natal tersebut. Saya sudah katakan di awal bahwa orang-orang yang sedang tertekan oleh karena ajaran-ajaran omong kosong dari gereja di zaman Romawi kuno. Mereka rindu untuk keluar dari tekanan itu, tetapi mereka bingung. Di saat yang bersamaan mereka di belahan dunia lain, mereka mengangkat
kerinduan untuk keluar dari kegelapan kerohanian itu dengan melihat pohon cemara yang tetap berdiri tegak di zaman, maksudnya di saat salju yang menyusahkan hidup mereka itu sedang turun. Mereka ingin sekali tetap berdiri dengan tegak seperti pohon cemara itu. Sekalipun kegelapan rohani itu menimpa mereka. Seperti salju yang menyusahkan hidup mereka. Lalu bagaimana dengan stroberi merah? Sebagaimana stroberi merah mereka keringkan untuk menjadi makanan rohani, dan stroberi ini adalah melambangkan kesuburan kehidupan. Itulah sebabnya orang-orang di zaman itu membuat bola-bola merah, pernak-pernik dengan warna merah di pohon Natal, sehingga bola-bola merah itu atau pernik-pernik merah itu melambangkan adanya makanan kerohanian, makanan yang membuat kehidupan mereka lebih baik lagi. Dan salju itu yang berwarna putih itu, yang orang-orang melambangkannya dengan kapas, ya, kapas yang putih yang mereka taruh di pohon Natal, itu melambangkan kemurnian. Mereka rindu sekali mendapatkan ajaran-ajaran yang murni, yang baik, yang menggantikan ajaran-ajaran gereja yang mereka terima pada saat itu, sangat menyesakkan kehidupan mereka. Berdasarkan pembelajaran ini membuka wawasan kita bahwa tidak selamanya pohon Natal dan tanggal 25 Desember mengacu kepada kekafiran. Tetapi berdasarkan sejarah ini, kita bisa mengambil satu poin utama, bahwa penekanannya berada pada kelahiran Yesus yang menjadi pelepas bagi kehidupan manusia yang sudah tertekan oleh karena dosa. Tidak ada pengharapan kehidupan, dunia akan semakin hancur. Tadi sore ada seseorang datang kepada saya, lalu dia bertamu, lalu dia cerita kepada saya, dia katakan, Pak Pendeta, ada lihat tanah di daerah sini yang agak berbeda lapisannya enggak? Kenapa? Saya bilang, itu membuktikan bahwa ada lempengan-lempengan yang mungkin akan bergerak. Lalu saya senyum, saya berkatakan, mau hancur pun dunia ini dengan cara hancurnya Sesar Lembang, sudah begitulah akhir dunia ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan bila mana kita tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Natal sudah ada di depan kita. Sekalipun dunia melihatnya tanggal 25 Desember, tetapi buat kita yang sudah mengerti dan sudah mempelajari bahwa penekanan daripada Natal adalah kelahiran Yesus menjadi juru selamat, mari kita jadikan Natal itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita tetap menginjil, melakukan pekerjaan pelayanan dalam versi kita masing-masing sesuai dengan talenta yang kita miliki. Jangan fokuskan kepada tanggal 25-nya, jangan memfokuskan kepada pohon Natalnya, tetapi semua itu sebaliknya menjadi sebuah acuan untuk kita tetap melayani dan Natal menjadi pelayanan kepada banyak orang. Tuhan memberkati.